Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Ila hadna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana hadratil qudus rabbana subhana qadiril jilani wa immatil rabbani radha anhum. Subhana hadratil jami'il qurab nahdal qaryah hadal jami'il arsali kama hawlaha. Subhana hadratil jami'i mu'assin hadal masjid darut taqwa wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina anha wal mas'ulina anha alladzina sabaquna bil iman. Subhana hadratil jami'il mu'assin jami'in a'immatil qura wa ratihim wa barawihim wa jami'il mukri al-Qur'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Qur'an wa sayyidina Syekh Muhammad Arwani amin qaddasallahu sirrahu wa nawwara dalail derajati wa sallallahu subhana hadratil masyamun zubair sabukhul sya'ar hamadi qaddasallahu sirrahu wa derajati wa sallallahu subhana hadratil habib Abdul Qadir Asyab al-Habib Abdul Rahman Asyab al-Habib al-Qaddas subhana hadratil arwah sayyidina Syekh Muhammad Asyab amin subhana hadratil rahmani subhana hadratil ila riyal mu'allif hadal kitab at-tazhir Syekh Mustafa wa usalim wa farwasila salatihim summa ila hadrati ila rahim hadar hadal majlis khususan abaina wa ummatina jaddatina jaddatina wa masyayikhina syekhina syai'illahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a an-niyyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati wa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yati 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim atau menambah wawasan ilmu kita tentang masalah fikih, tentang masalah tata cara dalam kita bersuci untuk demi sempurnanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah ini, tema aslinya ini favoritnya beliau Mbah Yai Nuri. Cuman kemarin beliau lagi berhalangan, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah rawuh. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Niki temane favoritnya jenengan, Mbak. Suatu perkara yang mewajibkan mandi besar. Yaitu kemarin ada 6, 3 itu umum antara laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga adalah khusus buat perempuan. Adapun yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya kedua alat kelamin dengan catatan, yaitu batasannya minimal mulai dari helmnya itu masuk. Terus kedua yaitu keluar mani, entah itu dari mimpi atau memang berhubungan suami istri atau mungkin yang lainnya. Selanjutnya mati atau meninggal, wajib juga mandi besar. Terus 3 yang khusus untuk perempuan ialah sehabis masa haid atau nifas atau wiladah, itu diwajibkan untuk mandi besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mandi besar itu yang harus dilakukan apa saja, atau fardu-fardunya mandi besar itu apa saja. Dilanjutkan dengan kesunahan-kesunahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa faraidul ghusli. Adapun beberapa fardunya mandi. Yang dimaksud di sini bukan mandi-mandi biasa untuk menghilangkan gerah, untuk menghilangkan keringat dan sebagainya, enggak. Yang dimaksud adalah mandi junub atau mandi besar. Ada berapa fardunya? Salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama ialah an-niyatu, yaitu yang pertama adalah niat. Jadi kemarin sudah sempat kita singgung dan juga di pengajian beliau Romo Yai Mahfud Muhdar malam Selasa juga dijelaskan yang membedakan antara mandi biasa sama mandi luar biasa, yaitu adalah niatnya. Jadi kalau selama ini ketika kita mandi besar, mandi junub tidak niat, berarti enggak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah dan tidaknya sebuah amal itu tergantung niat.
Jadi kalau kita mandi besar biar biur, tapi enggak niat, maka mandinya tidak sah. Selanjutnya wa izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis ingkanat ala badanihi, jikalau memang terdapat di badan kita najis, maka harus dihilangkan. Seumpama masih ada sisa-sisa cairan kenikmatan, cairan ini, Udin tak cairan kenikmatan tak? Pak Udin ini bilang nggak berangkat 1 hari saja. Saya ketinggalan apa ya kemarin pembahasannya. Pas kebetulan ini bahas mandi besar ya Pak. Jadi ketika ada najis terdapat dalam anggota tubuh kita, maka wajib dihilangkan. Jadi yang pertama tadi adalah niat, nawaitul ghuslan li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, atau niat ingsun adus gede fardu krana Allah Ta'ala. Dalam hati, tapi niatnya tetap dalam hati, jangan dilafalkan. Kemarin sudah dibahas ketika kita hajat atau di dalam kamar mandi nggak boleh berbicara. Terus yang nomor 3 ialah wa isalul ma'i, yaitu mendatangkan air atau menyiramkan air ila jami isya'ari, pada seluruh bagian rambut, wal basyarati, dan kulit. Jadi meratakan air pada rambut, semua rambut dan semua kulit. Makanya ketika mandi junub atau mandi besar terus ada yang kelewatan, maka tidak sah mandinya. Itu makanya harus dihati-hati. Kira-kira ada yang mau praktek nggak di sini? Adem. Jadi praktek di kamar mandi nanti di syuting. Kalau bujang jangan praktek, nanti salah-salah. Dingin. Jadi yang senior ini harus praktek. Kerubutan sajadah ngomong praktek. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza ghasala minal janabah bada'a fa ghasala yadayhi, summa yatawadda kama yatawadda lis-shalah, summa yadkhulu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'arihi, thumma yasubbu ala ra'si salasa urafin biyadi, thumma yufidul ma'ala jildihi kulli. Nah, ini tata cara Rasulullah ketika mandi besar atau mandi junub atau mandi jinabah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis nomor 245 dan hadis
dari Imam Muslim nomor 316 diceritakan dari istri baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan mandi jinabat, Rasulullah memulai dengan membasuh kedua tangannya. Jadi kedua tangannya Rasulullah dibasuh terlebih dahulu. Habis itu summa yatawaddo kama yatawaddo as-sholat. Kemudian Rasulullah berwudu sebagaimana wudu mau dibuat sholat. Summa yadkhulu asabi'ahu fil ma'. Kemudian Rasulullah memasukkan jari jemari Rasulullah ke air. Jadi dicuci dulu, tangannya, kemudian wudu sebagaimana wudu mau melaksanakan sholat. Fayuhallilu biha usul syarihi. Kemudian nyela-nyelani rambutnya Rasulullah. Jadi nyela-nyelani diratakan. Summa yusabbu ala ra'sihi salasa urafin biyadi. Kemudian Rasulullah menyiramkan air ke kepala Rasulullah dengan 3 siraman. Summa yufidul ma'a ala jilbihi kulli. Kemudian baru menyiram ke seluruh anggota tubuh atau badan semuanya. Nah, itu cara Rasulullah ketika waktu mandi besar atau mandi jinabat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Terkadang mungkin ketika kita tahu riwayat Rasulullah atau sejarah Rasulullah, kenapa Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah, sedangkan Sayyidah Aisyah ini masih kecil, terus dinikahi oleh Rasulullah. Nah, ini yang kami sampaikan sedikit. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, banyak hadis yang diterangkan oleh Sayyidah Aisyah tentang masalah fikih wanita, tentang masalah bagaimana Rasulullah, termasuk satu hadis ini, tata cara Rasulullah mandi. Nah, ini kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih perempuan, keseharian Rasulullah itu dari Sayyidah Aisyah. Itu. Jadi semua ada maksud dan tujuannya, yang mana dengan dinikahinya Sayyidah Aisyah, maka seluruh manusia ini tahu tentang masalah khususnya fikih perempuan. Banyak Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan atau menerangkan hadis-hadis, menceritakan hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang tidak paham Rasulullah itu anak kecil dinikah, padahal nggak tahu maksud dan tujuannya kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi
itu tadi fardunya mandi junub yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Terus apabila ada najis dalam anggota tubuh maka wajib dihilangkan. Yang terakhir adalah menyiram air ke seluruh anggota tubuh, baik itu rambut maupun kulit yang terdapat dalam tubuh kita, termasuk lempit-lempitan itu, lempit-lempitan weteng, udel, nah itu harus terkena air. Jadi itu tadi fardunya mandi. Sekarang wasunanu khamsatu asya'a, wasunanuhu, dan beberapa sunnahnya mandi besar. Khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Nah ini hadisnya, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap sesuatu yang baik ketika tidak dimulai dengan bismillah maka fahuwa aqta'un, atau ada yang menerangkan fahuwa ajdamun, maka ibadah tersebut itu buntung, ibaratnya kewan ya orang duwe buntut. Biarpun itu adalah sunnah. Jadi kesunahannya yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, tapi ya dalam hati. Boleh di kamar mandi dilakukan sih, bismillahirrahmanirrahim, repot suamplok jin dalam kamar mandi nggak boleh. Mau bicara biasa saja nggak boleh, apalagi mana ngaji. Yang kedua adalah wal wudu'u qablahu, yaitu berwudu sebelum mandi, sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum mandi besar wudu terlebih dahulu. Jadi kayak tadi baca basmalah, terus membasuh tangan, siapa tahu tangan tadi ada najisnya. Summa yatawaddu kama yatawaddu lis-shalah. Kemudian berwudu, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan di pertama tadi. Jadi sebelum menyiram air ke anggota tubuh semua, wudu terlebih dahulu, sunnahnya. Terus selanjutnya wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan ngosoi apa? Wa imrarul yadi itu menjalankan tangan alal jasadi ing atase awak jasad. Jadi tangane mlaku, ngosoki, menggosok. Fungsinya apa? Agar supaya yang terdapat lempitan-lempitan ini bisa terkena air atau teraliri air. Jadi itu termasuk sunnah. Tapi kalau memang harus diperlukan
untuk dikosok atau dibuka, ya bisa jadi hukumnya wajib. Kayak lubang ini apa, udel, pusar, itu nggak diulek-ulek itu airnya ya nggak masuk, apalagi yang perutnya besar, ya harus diulek-ulek, harus disiram. Perutnya besar, lembet ya enggak sampai airnya. Selanjutnya wal muwalatu, dan nuli-nuli, ya maksudnya nuli-nuli itu habis kepala, siram kepala terus siram badan, apa ya, bahasa Jawanya step by step, bukan step kejang-kejang ini, buat step kejang-kejang. Habis anggota satu pindah ke anggota yang lainnya. Yang terakhir ialah yang nomor 5, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota kiri. Jadi saya ulangi lagi, adapun fardunya mandi junub atau mandi besar, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat pada anggota tubuh, yang ketiga dari fardunya mandi ialah menyiram air kepada seluruh anggota tubuh, baik itu rambut maupun kulit. Saya tambahi sedikit, ya Pak, kalau pas musim kemarau mesti ana sing takok, nah memang ngrungokke tenanan, nak ora ngrungokke karo ngontak ngantuk ya senger ngontak mandek. Seandainya pada musim kemarau nggak ada air, ngambil jatah karo bojone, ada air cuman 1 timba, sedangkan punya sapi, kalau nggak dikasih minum sapi ini mati. Dan terus bagaimana tata caranya mandi besar? Kira-kira ada yang tanya seperti itu enggak? Enggak ada. Ada. Oh, di sini air banyak. Ini pas dilalah hijrah neng hutan, golek kayu gaharu, rantuk banyu. Terus gimana? Ya antisipasi, jogo-jogo. Apakah kita harus gulung-gulung ning lemah atau gulung-gulung ning pasir? Ya. Maka ada sedurunge jenengan tanya, iki tak takok isih. Tapi ya kok tak jawab dhewe. Kurang penake piye? Jadi seandainya kita tidak mendapatkan air, maka bisa dengan hanya tayamum. Enggak terus kudu gulung-gulung ning pasir atau ning lemah kayak kucing ya, Mas. Gulung-gulung. Kalau wudu gantinya yaitu tayamum. Kalau mandi besar berarti ya gulung-gulung ning pasir atau ning. Enggak cukup dengan tayamum dan niat menghilangkan hadas besar gitu. Makanya kelancangan dan seterusnya takoi tak takoi dhisik, tak jawab dhewe. Padahal di sini tadi tidak ada. Terus kemudian selanjutnya ini sunnahnya mandi besar. Yang pertama adalah membaca bismillah. Kedua yaitu wudu sebelum mandi. Yang ketiga yaitu menggosok tangannya menggosok seluruh anggota badan demi sempurnanya basuhan, atau membuka lipatan-lipatan yang kiranya tidak bisa terkena air, kemudian nuli-nuli atau step by step itu tadilah
Terus yang terakhir adalah mendahulukan anggota kanan, mengakhirkan anggota kiri. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakir sultani subhanaka la nahsi sanan 'alaika kama anta asnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqqo bil haqqi wa hadina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakan thayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا حاجة آخرة إلا قضينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang namanya ilmu manfaat adalah ilmu yang dipraktekkan. Pas kebetulan malam Jumat sunnah Rasul langsung dipraktekke, ngoten nggih. Sing bujang ya Pak Isu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi